Oke, berjumpa lagi bersama kita Najil 07 Media. Petualangan si merah, cerita oksidasi besi, penjaga tanah dan sahabat tanaman, sebuah rahasia dalam tanah. Halo teman-teman, kalian pernah jalan-jalan ke sawah atau ladang dan melihat tanah yang berwarnanya merah? Nah, di balik warna merah itu ada rahasia besar yang mungkin belum kalian tahu. Warna merah itu bukan karena dicat atau terkena darah naga, tapi karena ada oksidasi besi, atau lebih gampangnya kita sebut saja si merah. Ia bukan superhero, tapi dialah penjaga tanah, teman baik tanaman, dan diam-diam menyimpan kekuatan luar biasa. Hari ini, yuk kita ikuti petualangan si merah dan temukan bagaimana ia bekerja di dalam tanah dan membantu kehidupan di atasnya. Oke, kita mulai. Si merah lahir di dalam bumi. Dulu, jauh sebelum ada manusia dan gedung pencakar langit, bumi punya dua unsur yang sangat dekat, besi atau disebut Pe dan oksigen atau disebut O2. Saat mereka bertemu, mereka membentuk keluarga baru, oksida besi. Ada 3 saudara oksida besi. Yang pertama, worsted atau yang sering kita kenal dengan VeO. Ia muncul kalau besi terkena suhu sangat panas. Hematite yang sering kita kenal dengan Fe2O3. Dialah yang bikin tanah jadi merah bata, stabil dan kalem. Yang ketiga, magnetit, yang sering kita kenal dengan Fe304. Warnanya hitam dan bisa menempel di magnet, kuat tapi misterius. Ketiganya hidup di tanah, menunggu saat yang tepat untuk membantu kehidupan tumbuhan. Tapi mereka nggak bekerja sendiri. Mereka butuh bantuan lingkungan seperti pH tanah, air, dan mikroorganisme. Langsung saja kita langsung masuk ke kehidupan di dalam tanah. Oke, di dalam tanah si merah dan keluarganya tidak tidur. Mereka menjaga agar tanah tetap subur dan bisa menjadi rumah yang nyaman untuk akar-akar tanaman. Tapi mereka punya satu rahasia. Meski mengandung zat besi, tanaman nggak bisa langsung makanannya. Zat besi itu terkunci di dalam tubuh si merah. Ia seperti lemari besi yang butuh kunci khusus. Dan kuncinya adalah tanah yang cukup asam, air yang cukup, mikroorganisme aktif. Kalau ketiga kunci ini muncul, lemari terbuka dan keluarlah zat besi dalam bentuk ion Fe2+ atau Fe3+. Nah, barulah tanaman bisa menyerapnya dan menggunakannya untuk tumbuh. Oksida besi juga membuat tanah bisa menyimpan air lebih baik dan menjaga strukturnya tetap padat, tidak mudah longsor dan tidak mudah tererupsi. Dan yang kedua, ketika tanaman bicara. Tanaman memang tidak bisa bicara, tapi mereka memberi tanda saat ada masalah. Kalau kalian lihat daun tanaman yang menguning padahal disiram dan diberi pupuk, itu bisa jadi karena kurang zat besi. Tanaman butuh zat besi untuk membentuk klorofil, zat hijau yang penting untuk fotosintesis. Tanpa besi, tanaman tidak bisa membuat makanan dari cahaya matahari. Mereka lapar dan lemas, sama seperti kita kalau belum makan sehari-hari. Tapi, terlalu banyak oksida besi juga berbahaya loh. Misalnya, di tanah yang sering tergenang air, kondisi anaerob, besi bisa berubah menjadi bentuk yang beracun bagi tanaman. Terlalu banyak besi bisa membuat akar sulit menyerap zat lain seperti fosfor.
Jadi, si merah memang penting, tapi ia harus dijaga jumlahnya agar tidak mengganggu tanamannya di tanah. Yang ketiga, si merah atau oksida besi menolong petani. Bagaimana caranya si merah menolong petani? Petani zaman sekarang ternyata tahu, mereka mengerti kalau si merah bisa jadi pahlawan pertanian. Beberapa cara petani menggunakan oksida besi. Pertama, mereka mengatur pH tanah. Kalau tanah terlalu basah atau disebut dengan alkalin, petani bisa menambahkan hemabit supaya tanah jadi lebih asam dan tanaman bisa tumbuh lebih baik. Membersihkan air. Yang kedua, membersihkan air. Magnetit digunakan sebagai penyaring untuk air kotor karena bisa mengikat racun seperti logam berat. Yang ketiga, membantu tanah kering. Di lahan kering, hemabit membantu tanah menyimpan air lebih lama, jadi tanaman tidak cepat layu. Melindungi tanaman dari hama. Yang keempat, melindungi tanaman dari hama. Beberapa petani menggunakan oksida besi sebagai bahan pewarna alami yang bisa menakuti hama atau melindungi daun. Si merah ternyata bisa membantu bukan hanya di dalam tanah, tapi juga di atas permukaan tanah. Yang keempat, si penjaga yang tidak terlihat. Kalau kalian nanti ke kebun, ladang, atau bahkan halaman rumah, coba perhatikan tanahnya. Apakah warna kemerahan? Kalau iya, mungkin si merah sedang bekerja di sana, menjaga tanah, menyiapkan zat besi, dan membantu tanaman tumbuh kuat. Walaupun kita jarang melihatnya, oksida besi adalah salah satu sahabat terbaik bagi para petani dan tanaman. Ingat ya, semua hal yang di alam harus seimbang. Tanah yang sehat, penuh mikroba, dan cukup air akan membuat si merah bekerja dengan maksimal. Tanaman pun akan tumbuh hijau, subur, dan memberi kita buah seperti sayur yang sehat. Oke, terima kasih sudah ikut dalam petualangan si merah. Hari ini jangan lupa untuk jaga alam, pelajari tanah, dan terus penasaran dengan apa yang ada di bawah kaki kita. Kalau kamu suka cerita seperti ini, klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di cerita tanah berikutnya. Salam sehat, salam petani sukses.